PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Senang sekali kita bisa berjumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Pastikan adik-adik duduk di tempat yang nyaman dan tidak lupa membawa Alkitab dan alat tulis. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau saat teduh. Adik-adik ambil sikap saat teduhnya ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu Aku Istimewa, pakai gerakannya ya. Aku istimewa, kamu istimewa, Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip, dip, hidungku dapat bersin, haji. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita mau berdoa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai IMPA. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami boleh fokus beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Alkitab mengisahkan. Adik-adik pakai gerakannya ya. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar.
Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 146 ayat 2 sampai 10. Mazmur 146 ayat 2 sampai 10. Cara bacanya, Kak Cia akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan adik-adik akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam dan dibantu oleh Kanita. Mari kita bermazmur. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-menurun. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik tetap berdiri, kita akan merespon Mazmur dengan menyanyikan lagu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Nah adik-adik, sebelum kita pisah kelas, kita dengerin pengumuman IMPA yang satu ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi
adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar PA? Bersukacita. Yes, yes, yes. Hari ini Kakak Dinda akan bercerita tentang peristiwa turunnya kuasa Roh Kudus. Jadi adik-adik, pada suatu hari banyak orang dari berbagai daerah berkumpul di Yerusalem. Murid Tuhan Yesus juga berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Nah, saat mereka berkumpul, tiba-tiba terjadilah berbagai peristiwa. Yang pertama, turun dari langit suatu bunyi seperti angin keras. Wush. Terus lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala para murid Yesus. Lalu Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Kemudian mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa. Nah, adik-adik, peristiwa turunnya kuasa Roh Kudus terjadi di Yerusalem membuat para murid Yesus menjadi berani bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Para murid yang tadinya takut menjadi berani. Adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa dengan peristiwa turunnya Roh Kudus, agar para murid menjadi berani untuk menceritakan tentang Tuhan dan juga melakukan kebaikan yang Tuhan mau. Adik-adik juga seperti itu ya. Adik-adik harus berani melakukan kebaikan yang Tuhan mau. Gimana sih caranya berbuat baik? Misalnya adik-adik bisa melerai teman adik-adik yang berantem. Misalnya adik-adik melihat teman adik-adik saling pukul. Adik-adik harus berani bilang, jangan dipukul ya, kita harus saling sayang. Seperti itu. Atau misalnya adik-adik melihat teman adik-adik mengambil barang yang bukan miliknya, adik-adik juga bisa berani bilang, jangan diambil barangnya, seperti itu. Atau misalnya adik-adik bikin salah sama mama. Siapa yang pernah bikin mama marah? Nah, adik-adik kalau buat salah sama mama, adik-adik harus berani. Harus berani bilang maaf ya mama kalau misalnya adik-adik salah. Seperti murid tadi, adik-adik harus berani berbuat baik. Atau misalnya buat salahnya sama kakak.
Adik-adik harus berani bilang, maaf ya kakak, atau maaf ya adik, kalau misalnya adik-adik berbuat salah sama adik. Atau maaf ya oma, kalau misalnya adik-adik buat salah sama oma opa. Gitu, jadi adik-adik nggak boleh diem aja ya kalau berbuat salah. Adik-adik harus berani berbuat baik dan berkata baik. Adik-adik, orang yang menerima Roh Kudus itu pasti dia berubah. Kayak murid-murid tadi, dari takut jadi berani untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Sama kayak adik-adik, adik-adik juga harus berubah menjadi lebih baik lagi. Dari takut jadi berani, dari yang suka bohong jadi ngomong jujur terus, dari yang suka nangis, adik-adik berubah jadi gak suka nangis lagi. Atau dari yang suka teriak-teriak, adik-adik berubah jadi gak suka teriak-teriak lagi. Adik-adik harus menjadi lebih baik lagi ya, seperti yang Tuhan mau. Dan juga adik-adik harus berani untuk melakukan kebaikan yang Tuhan mau juga. Adik-adik bisa ya berubah untuk menjadi lebih baik. Kan Roh Kudus akan membantu kita agar kita berani untuk berbuat baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun adik-adik berada. Nah, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini? Sebelum KIP cerita, KIP mau lihat dulu dong senyum kalian pagi hari ini. Coba yang masih cemberut, coba senyumnya mana? Atau yang udah senyum, tambah lebar lagi senyumnya. Ayo, masih ada yang belum nih? Oke, sudah semua? Wah, jadi tambah manis-manis semuanya kan kalau pasang senyumnya pagi ini. KIP juga jadi semangat nih untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelumnya yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga KIP, kiranya semua yang disampaikan KIP boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang diambil Alkitabnya, lalu dibuka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 2. Buka Alkitabnya Kisah Para Rasul 2 dan nanti akan kita baca ayatnya yang pertama sampai ke 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 di bawah judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama-agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Sekarang kita taruh Alkitabnya, duduk yang manis dan siap mendengar cerita ya. Oke, sesuai dengan yang tadi kita baca di judul perikopnya itu apa? Pentakosta. Nah, hari ini KIP mau menceritakan tentang Pentakosta. Pentakosta itu apa ya? Ada yang tahu artinya Pentakosta? Ada yang ingat atau lupa Pentakosta itu apa? Nah, KIP ingetin lagi nih. Pentakosta itu artinya hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum KIP masuk di dalam cerita yang lebih panjang lagi, nih KIP mau liatin gambar sama adik-adik. Coba nih kita lihat gambarnya. Nah, adik-adik, coba kita lihat gambar ini. Hari Pentakosta disebut juga dengan hari pencurahan Roh Kudus. Ada yang bilang kalau hari Pentakosta itu adalah hari ke-50. Hari ke-50, nih coba lihat gambarnya. Ini KIP ada namanya timeline. Kita ngelihat nih dari waktu kematian Yesus. Lihat, di sini kan ada kematian Yesus, lalu menuju kebangkitan, lalu setelah kebangkitan ada kenaikan, dan yang terakhir pencurahan Roh Kudus. KIP mau tanya lagi nih, kematian sampai kebangkitan berapa hari? 3 hari, betul. Nah, dari kebangkitan ke kenaikan berapa hari? 40 hari, betul. Nah, dari kebangkitan sampai Pentakosta itu totalnya 50 hari. Nih adik-adik bisa nanti lihat di tanggalan. Jadi dari kebangkitan atau yang kita kenal dengan Paskah sampai di Pentakosta itu disebut hari ke-50. Jadi jangka waktunya 50 hari. Oke adik-adik, jadi tadi sudah lihat gambarnya kan? Hari Pentakosta disebut juga dengan hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta merupakan hari ke-50 yang dihitung dari hari apa? Kebangkitan atau yang kita kenal juga dengan Paskah. Nah, hari ini nih kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus sesuai dengan cerita yang kita baca tadi dari Alkitab. Jadi kita merayakan hari Pentakosta berdasarkan pembacaan Alkitab kita tadi. Jadi dulu itu kira-kira ada 3.000 orang yang berkumpul di suatu tempat. Nah, 3.000 orang ini adik-adik berasal dari berbagai macam daerah. Karena mereka dari berbagai macam daerah, tentu mereka punya bahasa daerah masing-masing. Bener kan? Sama kayak Indonesia. Orang Jawa punya bahasa Jawa, orang Ambon punya bahasa Ambonnya sendiri, orang Sumatera juga punya bahasa mereka sendiri, benar kan? Nah, kalau di ayat yang ke-9 nih kita lihat nih, mereka itu tuh dari orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh berasal dari berbagai macam daerah. Nah, mereka berkumpul di situ untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Tapi ketika mereka datang, tiba-tiba mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa adik-adik. Bahasa yang mereka tidak ketahui. Jadi yang tahu itu cuma orang yang punya bahasa itu aja.
Nah, mereka bingung dong, kan aku nggak bisa. Kayak misalkan Kak Ipei kan orang Manado, tiba-tiba Kak Ipei bisa bahasa Jawa. Kak Ipei nggak ngerti, tentu yang mengerti itu hanya orang Jawa. Nah, dalam bacaan Alkitab kita tadi dikatakan mereka semua bisa seperti itu karena Roh Kudus hadir di dalam diri mereka. Roh Kudus itu hadir saat itu untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus itu benar Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus itu hadir di dalam diri manusia untuk menemani umat manusia. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi ada seorang teman yang akan selalu menemani kita, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau ditanya Roh Kudus ada di mana, Kak? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ada di dalam dirinya Kak Ipei, ada di dalam diri adik-adik, ada di dalam diri mama papa, oma opa, dan semua orang lainnya. Terus kita bisa lihat Roh Kudus nggak, Kak? Kita nggak bisa lihat Roh Kudus, tapi kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Nih, coba kita taruh tangan kita di depan mulut. Coba ya. Terus kita tiup. Kita bisa ngerasain nggak ada angin yang ke tangan kita? Ya kan? Tapi kita bisa lihat nggak anginnya? Nggak bisa kan? Nah, itu sama seperti Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus itu memang tidak terlihat, tetapi kehadiran Roh Kudus itu selalu ada dan menemani kita. Jadi Roh Kudus itu ditugaskan untuk menemani kita, untuk memberikan kita kekuatan, untuk menolong kita. Nah, jadi Roh Kudus itu tuh selalu ada di dalam diri kita. Tapi sayangnya kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan perkataan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu selalu menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita supaya kita mau mendengarkan panggilan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Gimana tuh, Kak? Misalnya, waktu mama atau papa nyuruh, adek, kakak, ayo coba beresin sepatunya. Nggak mau, aku males. Itu artinya kita sedang tidak mendengarkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tapi misalkan, adek, kakak, coba sepatunya diberesin. Terus tiba-tiba kita langsung mengerjakan untuk ngeberesin sepatu. Itu artinya kita mendengarkan panggilan Roh Kudus karena kita sedang melakukan hal yang baik. Selain itu adik-adik, Roh Kudus itu juga memberikan keberanian di dalam diri kita. Masa sih, Kak? Nih, misalkan siapa yang masih takut untuk tidur dengan lampunya dimatiin? Nah, ketakutan itu artinya kita tidak mengandalkan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita nggak mau mendengarkan Roh Kudus yang bilang, ayo kita harus berani meskipun kita harus tidur matiin lampu, atau meskipun kita harus tidur sendirian. Karena adik-adik, meskipun kita tidur sendirian, tetapi Roh Kudus itu selalu menemani kita dimanapun kita berada. Nah, Roh Kudus itu yang selalu kasih kita keberanian. Dan Roh Kudus juga selalu kasih kita kekuatan agar kita mampu untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi nih, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, semuanya bukan karena kekuatan kita. Perlu diingat ya adik-adik ya, semua yang kita lakukan, hal-hal baik yang kita lakukan buat orang lain ataupun buat diri kita sendiri, bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya karena kekuatan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Jadi nggak boleh sombong, aku kan bisa ngelakuin hal baik itu karena kemauanku. Oh tidak, tetapi itu semua karena Roh Kudus yang menggerakkan kita dan kita mendengarkan suara Roh Kudus itu di dalam diri kita. Jadi adik-adik, pesan firman pagi hari ini, yuk kita sama-sama mau mendengarkan perkataan Roh Kudus yang selalu menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Roh Kudus itu sebenarnya selalu nyuruh kita untuk melakukan hal yang baik, tapi kadang-kadang kita suka nggak mau dengerin. Nah, mulai sekarang kita harus sama-sama mendengarkan perkataan Roh Kudus, supaya kita juga dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi adik-adik, perlu diingat, meskipun kita sering melakukan hal-hal yang baik, pasti ada aja orang yang nggak suka dengan hal-hal yang kita lakukan. Sama di pembacaan kita tadi, di ayat 13, malah katanya, tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Padahal semuanya pekerjaan Roh Kudus, tapi dibilangnya mereka sedang mabuk karena mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa. Nah, meskipun kita sering melakukan hal-hal baik adik-adik, pasti ada aja yang gak suka. Tapi kita gak boleh berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap mendengarkan panggilan Roh Kudus supaya kita terus melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang KIP, adik-adik juga yang lain harus janji ya untuk mau mendengarkan perkataan Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke deh, demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Pasti semuanya keadaan yang baik dan penuh sukacita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap duduk yang manis ya, dan siapkan Alkitab. Kalau sudah, kita mau ngapain adik-adik? Oke, ya betul sekali, kita mau berdoa. Yuk adik-adik ambil sikap berdoanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus sudah membangunkan kami dari tidur kami. Kami kembali lagi kepadamu Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Berkati juga adik-adik bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kalau sudah siapkan Alkitabnya, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kevina baca, adik-adik yang di rumah juga ikut baca ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke adik-adik, coba adik-adik baca tulisan apa ya ini? Ya, betul sekali, ini adalah tulisan Pentakosta. Adik-adik tahu nggak Pentakosta itu apa ya? Coba, Pentakosta itu apa? Wah, pasti ada yang betul nih jawabnya. Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, adik-adik. Jadi artinya Pentakosta itu turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu nggak? Momen hari Pentakosta itu juga terbentuknya gereja mula-mula loh adik-adik. Kak Vina punya gambar lagi nih adik-adik. Coba adik-adik lihat, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul di suatu tempat. Nah, pada saat murid-murid yang berkumpul, Roh Kudus turun terhadap mereka adik-adik. Roh Kudus turun itu seperti angin yang kencang adik-adik. Kita gak bisa lihat itu, tapi kita bisa rasakan dengan tanda-tanda, dengan simbol. Seperti adik-adik lihat nih di atas kepalanya murid-murid Tuhan Yesus nih. Ini adalah lidah api. Nah, terus adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus juga bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Contohnya, maksudnya berbicara dengan berbagai bahasa. Contohnya Kak Vina. Kak Vina itu orang Ambon, teman Kak Vina orang Batak nih. Kak Vina bisa berbicara bahasa Batak, bisa mengerti bahasa Batak. Itulah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, murid-muridnya Tuhan Yesus sangat bersukacita dan sangat gembira tahu kalau Roh Kudus ada buat mereka. Dan mereka pun memberitakan Injil dan mewartakan kebenaran firman kepada semua orang adik-adik. Adik-adik juga bisa loh mewartakan Injil. Bisa mewartakan Injil, yaitu contohnya adik-adik melakukan perbuatan yang baik, seperti membantu orang tua adik-adik. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah adik-adik, Roh Kudus juga ada dalam hati kita loh. Roh Kudus juga ada dalam hidup kita. Tugasnya apa sih Roh Kudus itu? Tugasnya itu sangat banyak adik-adik. Kak Vina sebutkan 3 contoh nih adik-adik. Yang pertama, Roh Kudus itu menjaga kita supaya melakukan segala sesuatu yang baik. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan keberanian dalam menghadapi apapun. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu selalu menemani kita dalam keadaan kita sedih atau dalam keadaan kesepian. Jadi kalau adik-adik merasa sedih, merasa takut, ingat ada Roh Kudus, yaitu Allah yang menjaga kita, melindungi kita, dan memelihara kita. Amin adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Aktivitas minggu ini kita bantu teman kita yuk. Namanya Via.
kita bantu Via untuk pergi ke gereja dengan melewati pos-pos yang ditentukan dan nanti adik-adik catat potongan suku kata di tiap pos tersebut. Kalau sudah dapat semua, adik-adik bisa susun suku kata tersebut menjadi satu kata. Sudah siap adik-adik? Sekarang kita mulai aktivitasnya. Kita sudah sampai di pos pertama dan kita lihat ternyata ada gambar tiupan angin. Adik-adik jangan lupa catat suku katanya ya. Kos, K-O-S, kos. Sudah dicatat? Yuk kita jalan lagi. Pos yang kedua, kita melihat gambar lidah api. Ta, T-A, ta. Kalau sudah, kita jalan lagi yuk. Kita sudah sampai di pos ketiga. Adik-adik lihat, ternyata banyak bahasa ya. Ta, T-A, ta. Kita sudah hampir sampai. Kita jalan lagi yuk. Wah, kita sudah sampai. Adik-adik catat suku kata terakhir ya. Pen, P-E-N, pen. Terima kasih adik-adik sudah membantu Via dengan aktivitas minggu ini. Jangan lupa suku kata yang sudah dicatat, adik-adik susun, lalu adik-adik foto, dan kirimkan di WhatsApp grup orang tua. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak. Sekarang waktunya untuk adik-adik melakukan aktivitas. Apa saja yang adik-adik perlukan dalam aktivitas pagi hari ini? Ini dia. Yang pertama, adik-adik perlu mempersiapkan pensil tulis, pensil warna, kertas kosong, dan penggaris. Karena kita akan membuat tabel seperti ini. Setelah kita membuat garis pada tabel, kita harus menuliskan seperti ini. Ada hari, kegiatan, serta sudah melakukan atau belum melakukan. Tabel hari perlu kita tulis dengan pensil warna. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Setelah itu, kita menulis tabel kegiatan. Yang pertama hari Senin. Adik-adik harus membaca firman Tuhan bersama-sama. Yang kedua hari Selasa, adik-adik harus berdoa bersama di pagi hari atau di malam hari. Yang ketiga, hari Rabu, adik-adik membantu mempersiapkan makanan di meja makan. Yang keempat, hari Kamis, adik-adik membantu menyiram tanaman. Yang kelima, hari Jumat, adik-adik membantu menyapu halaman. Yang keenam, terakhir hari Sabtu, adik-adik membantu mencuci piring atau membersihkan piring setelah makan. Jadi, adik-adik melakukan kegiatan yang diberikan oleh kakak sekolah minggu, satu hari cukup satu kegiatan. Dan apabila kegiatan tersebut adik-adik lakukan, orang tua, om, tante, atau kakak pengasuh memberikan tanda senyum dengan pensil warna merah seperti ini. Tetapi,
apabila adik-adik tidak melakukan kegiatan tersebut, diberikan tanda sedih dengan warna seperti ini. Nah, adik-adik selanjutnya, ini untuk diberitahukan kepada orang tua, om, tante, atau kakak pengasuh ya. Yang pertama, setiap kegiatan wajib difoto dan dijadikan satu layout. Contohnya seperti ini. Yang kedua, pengumpulan foto kegiatan adalah hari Sabtu tanggal 29 Mei di grup WhatsApp orang tua. Yang ketiga, keluarga atau kakak pengasuh yang wajib mengisikan tanda senyum atau sedih dari setiap kegiatan yang adik-adik lakukan. Yang keempat, ini untuk adik-adik di PVDS. Jadi, kegiatan dilakukan bersama-sama untuk dijadikan foto, sehingga tidak perlu foto sendiri-sendiri. Harus foto bersama-sama dan melakukan kegiatan bersama-sama. Lalu, foto dikumpulkan juga dalam satu layout. Demikian aktivitas dan pemberitahuannya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat untuk aktivitasnya. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negara ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan menyertai bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman yang secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan.
Berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon, bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka juga hati yang tulus, mau berjuang dan juga kesehatan, keselamatan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Tiba saatnya untuk kita berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita mau berdoa penutup. Adik-adik dalam sikap berdoa yang baik dan yang benar ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah selesai IMPA. Tuhan berkati kami agar kami boleh melakukan kegiatan sehari-hari hanya dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. KKKPA mau mengingatkan untuk adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan juga tetap memakai masker jika berpergian. Dan yang paling penting, adik-adik tetap bersemangat dan bersukacita. Sampai bertemu di IMPA minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!